Ayam. Pot ayam. Emang teteh punya berapa empot? 28. Oh, teteh punya 28 empot. Iya, kalau orang-orang cuma 4 empot. Oh, Aku 28. jadi kalau istilah empot itu cengkraman gitu ya? Pokoknya enak. Sama suaminya bikin hot. Yang dipakai oleh teteh dengan 12 suami itu jurus apa aja gitu? Banyak jurus mah. Mm-mm. Pertama, ajul gedang. Oh, ajul gedang. Mentok tuh langsung. Mentok. Cul, mentok. Tuh. Terus? Yang kedua, tuh. Kapal mutar. Oh, kapal muter emang bisa. Bisa. Hmm, Cewek ke atas, langsung diputar. diputer. Tuh, Power teh. Trut. Udah. Terus? Nah, terus bancet nagog. Oh, bancet nagog. Tiga bancet nagog tuh. Keempat, Sorok asbes. Digesrek gitunya. Gak sorek gitu. yang kelima nih teh. Empat. Empot apa? Ayam. Pot ayam. Emang teteh punya berapa empot? 28. Oh, teteh punya 28 empot. Iya, kalau orang-orang cuma 4 empot. Oh, Aku 28. jadi kalau istilah empot itu cengkraman gitu ya? Pokoknya enak. Sama suaminya bikin hot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya lagi berada di kampungnya Mamah Reja, seorang wanita perkasa yang menikah 12 kali. Nah, sekarang saya lagi di belakang rumahnya dari Mamah Reja ya. Dan ini di sekelilingnya, ini di area perkampungan. Tepat di belakang Mamah Reja ini adalah terbentang pesawahan ya. Yang namanya di sini mungkin di perkampungan itu aktivitasnya bertani dan menanam padi ya tuh. Mungkin untuk kesananya ini pemandangan sangat luar biasa. Dan tadi saya juga udah ke sana dan menunggu Mamah Rejana lagi ke air dulu. Dan untuk wilayahnya ini berada di wilayah Kabupaten Majalengka ya. Mungkin teman-teman yang ingin silaturahmi nanti Mamah dia sebutkan kontaknya harus kemana. Dan alhamdulillah kita juga disambut dengan baik. Karena sekarang Mamah Reja itu sekarang lagi viral karena menikah dengan 12 suami ya teman-teman. Tuh, ini untuk area rumahnya berada di pas pinggiran pesisian perkampungan. Nah, jadi teman-teman simak karena nanti Mamah Reja akan membeberkan rahasia dan fakta di balik menikah dengan 12 suami. Saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu nyimak video ini dari awal sampai akhir, mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusnya. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Alhamdulillah Mamah Rejanya itu udah kayaknya lagi nyantai. Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Sehat teh? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ini lagi santai berarti. Lagi nyantai. Biasanya kalau di kampung kayak gini enaknya ngangin gitu ya. Mau sambil teh merokok. sama ngerokok sampai ditemenin Iya, suara ayam, temanin sama suara rokok. burung. Tuh, jadi happy sama rokok. Berarti kalau di sini emang apa namanya hidupnya santai ya kalau. Santai. Berarti kalau misalkan pagi hari kayak gini orang-orang di kampung pada ke sawah gitu ya. Kalau pagi ke sawah, kalau gini hari udah nyantai. Nah teh alhamdulillah ini kan video teh naik ya, banyak yang nanyain juga, banyak Iya, yang iya. pengen silaturahmi kembali dan mungkin Boleh. ada yang ingin yang ingin berkunjung atau ingin kenalan juga banyak. Boleh saya pengen tahu sekali nanti pengen tahu rahasia keperkasaan sama kekencangan teh. Ada, saya tahu. Oh, ada berarti. Ada, Ya? tahu. Itu enaknya di sini aja atau di alam gitu ngobrolnya? Ngobrolnya di dalam aja. Oh ya udah tuh. Di dalam ayo. Tapi nggak apa-apa ini benar. Gak apa-apa, biar enak di dalam ngobrolnya. Ayo. Oh enak di dalam ya? Di dalam, ayo. Enak di dalam. Ayo. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk masuk. Kita nyantai. Aduh. Nyantai sambil ngobrol. Kalau di sini dingin ya? Di sini enak sejuk. Makanya di sini tuh pada banyak anak soalnya daerahnya dingin. Oh dingin ya. Nanti kalau misalkan pagi-pagi teh moyan gitu ya. Udah teh saya sambil nunggu teman-teman. Nanti saya rencananya pengen tahu rahasia kan teteh sampai usia saat ini kan masih tetap kuat ya. Oke, tetap oke. Alhamdulillah teman-teman, di video kali ini saya bersama rekan-rekan kembali berkunjung ke Mamah Reja ya, sosok wanita perkasa yang menikah dengan 12 suami. Betul teh? Betul. Alhamdulillah. Sekarang gimana kabarnya teh? Baik Baik sehat, ya, itu terlihat alhamdulillah. mungkin dengan
wajahnya yang ceria walaupun sekarang usianya udah berapa 50. 51. Oh 51 tapi masih terlihat cangker dan awet muda. Alhamdulillah. Glowing ya, dan mungkin nanti teman-teman yang ingin tahu rahasianya simak video ini dari awal sampai akhir. Mungkin teman-teman yang baru bergabung kita ulas sedikit ya. Mama Reja ini dulu emang dari mulai tahun berapa bisa menikah sampai 12 kali itu? Menikah itu dari keluar SD. Keluar SD. Itu kan berarti Pas usianya 13 tahun. 13. Emang udah boleh itu? Kalau dulu boleh. Oh. Dulu mah nggak pakai aturan usia sekian-sekian, nggak. Mm-mm. Bebas gitu. Kan kalau sekarang kalau nggak salah 17 tahun atau 18 tahun ya? Kalau dulu mah nggak, asal udah gede sedikit nikah bisa. Oh, mungkin kalau misalkan gadis-gadis zaman dulu 13 tahun udah gede ya? Beda Udah zaman gede, sekarang. gede. Oh. Tinggi-tinggi, besar-besar gitu. Berarti mulai menikah di usia 13 tahun. Mm, Perawan sama bujang dulu. iya. Hmm. Terus itu dari usia pernikahan pertama sampai kedua itu jaraknya berapa tahun gitu? Jaraknya paling 2 tahun. Oh, berarti usia 13 menikah, pas usia 15 tahun menikah lagi. Mm-mm. Terus usia 16 tahun menikah lagi. Enggak. Atau setiap berapa tahun sekali menikahnya? Ya kadang-kadang ada yang 3 tahun, Mm-mm. ada yang 2 tahun gitu. Kalau sekarang mah baru 1 tahun Baru satu tahun. menjanda. Oh, jadi udah sekarang mah udah janda. Mm-mm. Ya, mungkin saya luruskan jadi biar nggak asumsi liar. Jadi Iya. Mama Harja ini bukan berarti bersuamikan 12, bukan ya? Ya bukan. Tapi- Jadi 12 kali menikah Mm-mm. gitu. Jadi dari menikah pertama gagal, nikah lagi sampai 12 kali. Nah, mungkin seperti itu ya, mungkin yang namanya sepintas menikah 12 kali dengan suami emang boleh kan nggak boleh ya? Enggak boleh. Tapi pengen kalau misalkan punya suami 2 pengen gitu teh. Enggak Enggak ya? enggak. Mm-mm. Pengen 1 aja. Mm-mm. Nah teh, mungkin itu yang membuat teteh perkasa sampai 12 kali. Terus sampai saat ini juga teteh terlihat masih muda dan kelihatan juga badannya masih cangker. Nah itu dari mulai menikah pertama sampai ke-12 itu emang ada rahasianya itu? Ada dong. Ada. Ada. Yang bisa membuat sampai saat ini cangker? Ada. Ada rahasianya. Malah sekarang juga aku masih terus minum ramuan itu. Oh, ramuan itu. Mungkin nanti kita untuk membahas ramuan tersebut, saya pengen tanya dulu nih. Nah, itu kan banyak yang komen juga bahwa teteh itu lebih mementingkan kepuasan, betul? Iya. Walaupun nggak puas berarti nggak percuma Kalau gitu ya? enggak puas, buat apa kita hidup? Itu kan keistimewaan hidup, itu kepuasan. Kita banyak uang, banyak ini, banyak itu. Kalau nggak ada kepuasan bisa dibeli nggak? Bener. Nah, kan ada yang jualan. Jadi percuma banyak uang juga kalau nggak puas. Percuma kalau nggak puas gitu. Nah itu teteh kalau teteh katanya ada yang bilang hyper juga. Enggak sih. Enggak sih. Kalau hyper sih enggak. Cuman kalau waktu suami minta, aku selalu siap. Aku selalu siap. Selalu siap, selalu semangat melayani suami gitu. Kapan saja, di mana saja gitu. Terus kalau misalnya teteh yang mau, gas aja kapan Gas. Nah itu dulu waktu sama dari mulai suami pertama sampai suami ke-12, berarti teteh udah udah tahu gaya-gayanya gitu ya? Gaya mah tuh udah beda-beda macam-macam. Boleh disebutkan teh gaya apa aja mungkin kan ini? Banyak gayanya mah. Kan kalau istilah istilah yang kayak gitu kan ada lucu dulu ya. Boleh teteh sebutkan teh gaya apa aja gitu? Gayanya gaya empot ayam. Oh ada lagi empot ayam. Ada empot ayam. Yang gimana kayak empot ayam? Itu yang si Ucil mau masuknya langsung diginiin. Pot. Terus apa lagi teh? Itu. Terus itu entep sendok. Antep sendok. Berarti main belakang berarti ya? Bukan main belakang, biasa di depan, cuman kakinya disamain. Oh, disamain. Emang bisa teh kalau Bisa misalnya atuh.
Mana nggak bisa. Kan kalau posisi lelakinya gendut kan ada perutnya gitu. Bisa Terhalang. aja jadi ceweknya yang terlentang. Oh begitu. Bisa aja diakalin Kan gitu. kalau gemuk mungkin bisa Nah sesororotan. itu culang kedan begitu. Bisa cungklit cungkedang gitu. Bisa. Jadi mohon maaf ya. Walaupun suami gendut, yang penting ceweknya pinter. Suami gendut kayak gimana, ceweknya gerakannya gitu. Jadi kalau cowok yang gendut harus lincah. Lincah lah diangkat mata ceweknya tuh. Berarti mamanya termasuk suhu dong kalau Jangan dibilang lagi masalah itu mah. udah pro berarti ya. Iya tuh. Nah kalau misalkan itu kan baru berapa 2. Nah setahu teteh aja ya, mungkin kan teteh itu banyak pengalamannya ya kan, udah dibilang suhu dan sampai saat ini juga teteh ada rencana menikah lagi. Itu yang teteh yang udah pro itu ada berapa gaya semuanya sih? Banyak sih masalah gaya mah nggak kehitung lah. Banyak gaya. Bisa disebutin aja sekali lagi boleh gitu. Bisa. Gerakan-gerakannya gitu maksudnya. Iya, yang sorolok asbes tuh. Sorolok asbes itu sebenarnya apa teh? Coba bisa Sorolok agak sedikit asbes. praktekin gitu. Jangan dipraktekin mah. Cukup gini aja. Laki-laki di sini, misalkan cewek di atas gini. Serok. Serok kayak asbes, gasrok gitu. Nah, gini. Jadi posisinya si laki-laki itu di atas. Di bawah. Nyorolok bang, nyorolok. Di bawah. Gitu. Ya. Yang teteh kuasai, yang teteh sukai kayak apa itu teh? Apa aja aku mah suka. Digas terus ya pokoknya. Digas pokoknya. Kalau gaya bangkong sapindrong gitu gimana? Oh, bisa. Tahu aja. Jadi kakinya tuh dikengkangin sebelah. Eh, Dikekangin semua. kalau kata orang sini mah dikewong. Oke, wong. Kewong gitu. Dikewong. Oh, bangkong curilang karena itu teh. Bangkong calangap kakinya sebelah. Salangap. Salangapnya banget kunaon ya teh. Luka. Teman saya tahu-tahu aja teh itu gayanya ya. Pasti. Teman-temannya ini memang kan kalau urun dengan suhu ini mungkin yang dibicarakannya kita ambil ilmunya gitu ya. Soalnya kan kalau orang zaman sekarang cukup atas bawah kan itu udah jadul ya teh. Berarti teteh mah jarang pakai kayak gaya-gaya itu gitu. Kayak Yang gaya istilahnya gede blue gitulah gitu Standar goler tengah goler kayak gitu. oh, kayak pohon pisang. Itu mah bagi suami tuh nggak enak, nggak pakai seni kalau kayak pohon pisang mah. Jangan itu, pokoknya Nggak mau. ceweknya harus agresif di dalam kamar tuh. Hmm, Harus banyak tingkah gitu. Ya mungkin teteh ini kan teteh kan udah pro ya. Mungkin ada apa namanya istilahnya teh mematahan ke dungora teh kumaha maksudnya teh. Petua. Kalau misalkan biar suami betah harus kayak gini gitu gimana? Ini kan tips memuaskan di ranjang gitu. Ya kalau pengen suami memuaskan mah ya gitu aja. Nomor 1, cewek harus bisa gerakannya. Jadi pas begitu si suami mau masuk teh langsung kepalanya tuh di gini-gini aja terus grenyem gitu. Grenyem. Nah, kalau punya orang-orang mah kan empotnya kan cuma 4 empot. Iya. Punya aku mah 28 empot. Wah. 28 empot. Iya, paling banyak tuh. Mungkin mohon maaf ini ya. Ini emang bener yang punya empot itu banyak dicari teh. Iya, makanya aku mah banyak empotnya. Nah, itu yang kalau untuk mengatur empot itu bisa dilatih nggak? Bisa. Tak barangkali yang nonton nih ibu-ibu pengen belajar empot ayam sama Mama Reja, nanti kan bisa di-share ke sini. Iya teh. Bisa dong, malahan punya aku mah bisa niup lilin segala Wow, macam. niup lilin. Ya. Bos gitu. Mantap ya. Berarti niup lilin bisa merokok juga. Bisa. Wow. Berarti tinggal disodorin aja itu suling bah bisa ditiup mungkin ya. Bisa. Dan mungkin salah satunya ini Mama Reja kenapa sampai 12 kali menikah dan sampai saat ini bisa perkasa mungkin seperti itu ya. Punya banyak kelebihan. Berarti malah suami yang gak kuat kalau ya kayak gitu. Enggak cerai itu bukannya masalah gitu, bukan gitu. Tapi namanya di rumah tangga mah suka ada aja masalah kan. Nah, orang-orang mah di rumah tangga tuh ada masalah tuh dipaksain rumah tangganya kan. Kalau aku mah daripada rumah tangga dipaksain mending minta pisah gitu. Jadi jangan ambil pusing gitu ya. Jangan dipaksain aja gitu. Kalau udah nyaman, udah nggak enak, udah buat apa gitu.
Jangan sampai bertahan tapi sakit hati gitu ya. Dah gitu. Bagus prinsipnya berkayak gitu. Kayak gitu. Berarti mohon maaf bukan kita mau ungkit-ungkit lagi ya. Berarti intinya kalau Mama Harjo nggak ambil pusing, kalau nggak ada cocok udah Udah cari aku yang mah. baru gitu ya. Pokoknya laki-laki yang suka bohongin, yang gak jujur ya, Mm-mm. aku nggak mau. Mm-mm. Kalau masalah resiko, kurang resiko, aku nggak masalah itu mah. Mm-mm. Resiko mah masih bisa dicari gitu. Yang penting jujur dulu gitu. Mm-mm. Gitu. Berarti pada dasarnya kalau ekonomi nggak jadi masalah, Nggak masalah Bisa. bagi aku mah ekonomi mah nggak masalah. bisa nyari bareng-bareng gitu ya. Nah gitu. Berarti posisi saat ini teteh berarti udah single mom berarti ya. Enak sekarang sendiri nyaman. Berarti sekarang udah punya anak berapa? Anak 4. Oh, sekarang anak 4. Punya cucu. Oh, udah punya cucu. Cucu 3. Oh, cucu 3. Tapi mohon maaf, ada rencana menikah lagi gitu, barangkali udah ada calon. Insya Allah kalau calon mah belum ada. Cuman insya Allah ke depannya kalau masih ada jodoh aku, Mm-mm. insya Allah pasti mau. Oh, pasti mau. Tapi yang dekat mah ada gitu. Yang deket masih banyak, bukan ada banyak yang deket mah. Yang antri gitu ya. Tapi kata hati aku belum ngasih pengen Respon gitu. Nah, Teh, mohon maaf ya, karena ini mungkin dilihat oleh banyak orang, barangkali ada yang ingin silaturahmi itu boleh. Apa Boleh, kita boleh, ditutup aja, di silent? Boleh kalau mau silaturahmi boleh. Ya. Kalau untuk nama akun Facebooknya gitu. Akun Facebook aku mah Mamah Reja. Bila perlu WA-nya nanti gampang gitu tinggal kan. inbox gitu ya. Gitu. Soalnya kalau misalkan Gampang. kita di Boleh mau silaturahmi boleh. Bebas langsung ke rumah nggak apa-apa gitu. ya barangkali misalkan ada sultan yang lihat, ada yang ada jodoh kan, siapa tahu gitu ya. Iya, iya. Tentunya dengan niat yang baik gitu ya. Dan Mama Reja gue siap untuk menerima silaturahmi. Iya, boleh-boleh aja. Karena sekarang ini banyak sekali Bang yang ada jodoh lewat media sosial ya. Mudah-mudahan aja ada yang sayang, Amin, disayang. amin, 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 amin. Nah mungkin teman-teman karena ini sekarang saya lagi berdampingan dengan teman saya yang masih bujang, barangkali mau bertanya Bang, silakan. Waduh. Ini Oh iya, Teh. kita bawa bujang kan. Oh. Ini pengen tahu pengalaman ya? Oh, boleh, 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 Tadi suruh boleh. saya anter, Boleh. katanya pengen tahu pengalaman Teh. Insya Allah. Oh iya Teh, Teteh kan disebut wanita perkasa ya. Oke. Berarti kan ada rahasianya ya. Ada dong, rahasianya ada. Boleh tahu nggak Teh rahasianya Boleh, apa boleh. itu? Apakah ada ramuan ataupun apa? Kalau aku biar awet muda itu, biar badan kenceng, pokoknya seluruh tubuh kenceng, ada rahasianya. Apa Teh? Ada aja. Oh nanti ya, nanti kita bahas di konten kedua. Oh oke Bang. Berarti Jadi sabar aja penonton dulu. juga nanti penasaran ya. Penasaran. Nanti apa sekarang? Sok. Mungkin lebih, dia tuh kan tadi dari rumah katanya pengen tahu yang namanya anak zaman sekarang ya, masih awam. Nah kan di video pertama kan menyebutkan banyak sekali gaya, lebih dari 7 kalau nggak salah. Jadi bisa diulas lagi. Misalkan nggak apa-apa nggak dipraktekin juga, disebutin aja kayak gini biar puas, barangkali ada gaya baru teh gitu. Ya kayak gitu Kang. Nah Mungkin pengen tahu gaya katanya. Gaya Kan ada baru. Caringin rungkat. Gaya kayak, baru ada gaya baru teh, yang kayak lagi ngojek tuh. ada kebawa lepas. ada Bukan, gitu. yang kayak orang lagi ngojek aja gitu. Kayak ngajak gimana maksudnya? Kayak ngojek aja gitu dari belakang. Cengklak gitu ya. Mm-mm. Yang higir merenya atau yang ngeyeng gitu matanya merenya. Jadi orang teh pura-pura ngelonin anak, tahu di belakang mah lagi ngojek gitu. Oh, Ada itu. Jadi berarti kalau gaya kayak gitu orang lagi nyusui dong. Misalkan kalau Yang anak enggak lagi nyusui juga bisa aja anak kita rewel. Pengen diklonin. Oh itu mah ngojek. Suami suami minta, ini anak rewel belum tidur, gimana kita caranya? Coba cewek tuh harus bisa. Anak harus bisa ngadepin anak. Melaksanakan tugas suami harus bisa juga, gimana caranya gitu. Jadi kayak orang ngojek. Anak repeh. Anak repeh bapak anak kecrot. Itu kan. angin pengen tahu Ih. baru ya. Nah gitu. Tapi emang kita tuh belajar itu harus sama suhu. Biar rumah Kan tangga baik romantis biar ya. kita mah ngomong yang jorok-jorok itu kan bukan ngomongin orang lain. Bukan. Kan gitu. Pengalaman sendiri ya Teh. Gitu. Yang namanya rumah tangga kan nggak
harus harmonis ya, salah Enggak satunya atuh, harus membina hubungan batin seperti itu. Kalau misalkan percuma banyak uang tapi batinnya tersiksa, tetap nggak Iya puas gitu gitu, ya. nggak puas. Ya teh, mungkin kalau misalkan kayak gini nih, itu kan kalau misalkan teteh itu capek, terus suami pulang kerja, itu kalau biasanya yang teteh lakukan apa, dikasih makan dulu atau kalau misalkan ditawarin apa gitu, mungkin yang Kalau aku mah gini, kalau misalkan suami bisa capek misalkan, terus dibuka dulu bajunya, nah terus dicium dulu, nah nanti ajak bercanda, mau bobo dulu, mau mam dulu, gitu. oh, Jadi rasa capek suami itu hilang, hilang tuh. jadi emang harus ditawarin kayak Itu gitu kan ya. cuma nawarin, nggak mungkin kan. Suami capek, kita ngajak, nggak mungkin kan langsung mau. Nah, kalau kata orang Sunda mah orang teh kudu aya tawar gatra gitu. Bahasa gitu kan. Minimal seenggaknya suami seneng gitu ya. Gitu. Ya, seandainya suaminya mau ya tinggal gas gitu. Ya tinggal gas, weh. Siap buka dikit pakai daster gitu. Nah, teh itu yang kedua belas suami itu kebanyakannya orang mana? Apakah orang sini atau orang jauh? Orang Jawa, orang Solo, orang Ciamis, Pekanbaru. Orang sini juga, Riau ya. Pekanbaru. Oh, berarti yang dari luar pulau juga banyak ya? Banyak. Hmm. Soalnya aku mah nikah sama orang dekat tuh mungkin kayaknya mah nggak ada bagian mungkin gitu. Oh. Berarti kalau yang orang-orang dekat mah belum pernah ada yang mau menikah gitu. Belum. Kebanyakan orang jauh gitu ya. Orang jauh. Mungkin karena yang dekat itu mungkin malu atau misalkan keteter, bisa jadi mungkin ya. Akunya lah jadi dayanya kurang. Mungkin tiap hari ketemu jadi dayanya tuh kurang. Hmm. Kalau sama orang dekat-dekat gitu. Nah itu kalau misalkan kriteria yang teteh inginkan nih, kalau saat sekarang seperti apa gitu, barangkali yang nonton juga mikir-mikir gitu ya. Bagi aku mah sekarang mah nggak terbatas usia. Yang penting sayang, jujur, baik, sayang sama anak-anak aku gitu aja, tanggung jawab gitu udah. Baik ya, dan intinya menjadi imam ya. Gitu. Ya mungkin Aku mah nggak pilih yang kaya, nggak pilih yang ganteng, enggak. Soalnya yang kaya tuh kalau kita tidak bisa membayar tuh bisa bahaya, bisa celaka. Tuh. Enggak, aku mah nggak pilih yang kaya, nggak pilih yang ganteng. Yang penting mah sayang sama keluarga gitu aja, tanggung jawab. Gitu. nah ini kan teteh rencana mau menikah lagi ke 13 kali ya. Nah, itu apakah nanti akan lanjut ke 14 apa emang ini yang terakhir? Enggak pengen akunya mah yang Terakhir. terakhir aja Terakhir gitu. tapi baik gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada jodoh dari Tuhan, masih dikasih jodoh gitu kan. Nah, Kalau mungkin enggak teman-teman ya juga enggak apa-apa, gitu. yang nonton jangan berpikirnya kemana-mana, yang namanya pengalaman orang itu kan banyak ya. Mungkin Mama Arja ini pengalamannya mungkin ya, mohon maaf ya, belum ada yang cocok, dan sampai saat ini juga Mama Arja berusaha yang terbaik gitu ya. Yang namanya jodoh mungkin belum jodoh ya teh. Tapi pengalamannya dari kedua belas suami itu sangat luar biasa dan itu bisa dijadikan pelajaran. Nah, salah satu mungkin teteh yang bisa disampaikan yang harus dihindari biar rumah tangga awet itu kayak gimana? Apakah harus sama-sama egois atau misalkan harus kayak gimana gitu? Yang rumah tangga kalau pengen awet, jadi suami istri itu harus bisa memahami satu persatu lah gitu. Misalkan suami, tahu karakter suami kayak gini, misalkan. Terus suami juga kayak gitu. Kalau udah tahu kayak gitu berarti aman insya Allah gitu. Jadi kalau ada apa-apa harus mengalah salah satunya gitu. Kalau bahasa Sunda mah jangan ngadu angklung ya. Suami ngomong gini nanti ceweknya gitu. Jangan. Jadi ngomong satu, yang satu diam. Gitu. Jadi insya Allah itu bakal aman kalau kayak gitu. Tuh. Nah mungkin mohon maaf, mungkin kan penonton juga pasti bertanya, apa sih, bukannya kita mau ngungkit aib seseorang ya, yang membuat ini kan kalau dari segi bahasa teteh kan, kayaknya teteh mah itu apakah dulunya elehan atau gimana, apakah yang membuat teteh berkali-kali menikah itu apakah egois atau bedegong istilahnya gitu? Bukan elehan, jadi aku mah kalau bahasa Sunda teh mah berat batu. Ya. Oh, bedegong atau gitu mah teh. Jadi emang orangnya breng, misalkan orangnya per gitu kan ya. Tapi kalau udah disakitin sedikit udah
Jadi harus dijaga gitu ya. Makanya kalau udah tahu mah sifat-sifat aku, misalkan emang aku orangnya kayak gini gitu. Tapi kalau udah ada sedikit aja yang mengganjal, udah. Jadi pada intinya teteh mah nggak mau ambil pusing. Enggak Tapi mau kalau diambil misalnya pusing, sekalinya enggak. sayang, Sayangnya melebihin apa gitu. bro-broan gitu lah. Gitu. Soalnya aku mah hidup aku seberat apapun, sesulit apapun, aku siap menghadapinya, siap memikulnya gitu. Nggak diambil pusing, enggak gitu. Nah, oke teteh mungkin di video kali ini kita dirasa cukup dulu ya. Nanti Iya. mungkin teman-teman juga pengen tahu rahasianya kenapa teteh di usia sekarang masih kuat berkali-kali menikah, dan teman-teman juga harus simak nanti videonya biar tahu rahasia untuk menjaga keperawanan, menjaga kekencangan dan lain-lain. Kita pamit dulu di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.